Siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Hari ini periksa hati kita hadirin, apa yang ada di hati kita. Maka misi utama kita hari ini mudah-mudahan menjadi titik balik Jumatan kali ini dengan asbab hidayah. Bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dalam hati selain Allah saja. Hanya Allah di dalam hati. Kata Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, untuk apa kita diciptakan? Untuk diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk diuji. Makanya hadirin yang mulia, mesti kita pahami bahwa kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian, dan kemiskinan pun adalah ujian. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kesuksesan. Renungkan kalimat ini para hadirin. Kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah saja. Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan ikan hanya dalam air saja. Kalau ikan coba-coba nekat keluar dari air, pasti binasa. Pasti binasa. Tapi selama ikan di dalam air, meskipun airnya keruh, dia bahagia. Meskipun ombaknya besar, dia bahagia. Karena itu fitrahnya ikan. Begitu juga manusia. Apapun suasananya, keadaannya dalam kehidupan manusia, selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada seluruh orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Apabila kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh, pasti Allah akan berikan hayatan thayyibah. Jadi jangan difikir
Orang kaya pasti bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin pasti sengsara, belum tentu juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kapan saat terindah dalam hidupmu, wahai Ibrahim?" Apa jawaban beliau? "Ketika aku dibakar." "Wahai Bilal, kapan saat terindah dalam hidupmu, wahai Bilal?" Sesudah jadi gubernur ditanya, "Kapan saat terindah dalam hidupmu?" Apa jawaban Bilal? "Ketika aku disiksa di padang pasir, di tengah teriknya matahari, batu sebesar onta diletakkan di atas dadanya, dicambuk siang dan malam. Ahadun ahad, ahadun ahad." Dia senandungkan asma Allah, dan Allah berikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan Bilal, di saat-saat terburuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, saya yakin kita semua pasti ingin bahagia, maka rubah cita-cita kita hadirin sekalian. Yang tadinya pengen bahagia menyangka kalau aku punya rumah mewah aku bahagia, hapus cita-cita itu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ada dalam kesederhanaan. Kenikmatan agama dirasakan dalam kesederhanaannya. Maka Rasulullah seringkali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia, sehingga siapapun yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Dan Nabi SAW hari-hari menceritakan tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah kepada seluruh sahabat. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Hari ini periksa hati kita hadirin, apa yang ada di hati kita. Maka misi utama kita hari ini mudah-mudahan menjadi titik balik Jumatan kali ini dengan asbab hidayah. Bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dalam hati selain Allah saja. Hanya Allah di dalam hati. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anha, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya adalah mengingat Allah. Dan kebesaran Allah tidak akan mau masuk ke dalam hati seorang hamba selagi masih ada dunia di dalamnya. Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selama di dalam kandang ada musangnya. Maka hadirin jamaah Jumat, bersihkan hati. Keluarkan seluruh makhluk dari hati. Masukkan kebesaran Allah saja di dalam hati. Penuhi hatimu dengan kalimat La ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka, hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Pada siang hari ini, Jumat ini kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang berjumpa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, jangan lagi takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Maka hadirin sekalian, tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian. Lihatlah satu persatu orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, mungkin sebagian istri, anak, suami, tetangga, kakak, adik, semuanya pergi meninggalkan dunia. Dan kita sebentar lagi pasti akan mati, pasti akan mati.
Sekali-kali berziarahlah ke pemakaman, lihat di sana, tidak sama panjang kuburnya. Cukuplah kematian sebagai pengingat terdahsyat bagi kita untuk tidak lagi mencintai dunia. Sibukkan diri dalam agama. Maulana Ibnu Hasan pernah berkata dalam suatu mahfuzat beliau, gunakan harta kalian untuk agama, karena kalau tidak maka harta kalian pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Gunakan waktu kalian semua untuk agama, kalau tidak waktu kalian pasti akan habis, tetapi berlalu bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama, kalau tidak kalian pasti akan sibuk tapi bukan dalam urusan agama. Dan matilah dalam perkara agama, kalau tidak kalian pasti akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Maka hadirin sekalian, jadilah orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak mau, lebih baik diam. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup telinga. Kalau mau melihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup mata, tidur. Kalau mau berfikir, fikirlah yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. Hentikan maksiat sekarang juga. Maksiat nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Taat susahnya sedikit, nikmatnya sampai surga. Terserah hadirin sekalian. Allah memberi kita fasilitas, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa. Mari kita belajar untuk merasa. Kalau 3 perkara ini tidak kita gunakan, apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Aku beri mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Aku beri telinga ternyata tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Manusia tanpa agama lebih buruk dari binatang. Mereka tak lagi memperdulikan hati nurani, membunuh, menista, mencaci maki. Mereka tak percaya dengan akhirat. Tapi kita orang beriman, percaya sebesar apapun kebaikan yang kita buat, Allah pasti balas. Tak mungkin orang menanam kebaikan akan menuai keburukan di akhirat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita buat, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka hadirin sekalian, terakhir, jangan pernah meremehkan 3 perkara. Yang pertama, meremehkan maksiat, karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Yang kedua, meremehkan amal soleh, karena Allah merahasiakan ridhanya dalam ketaatan. Dan yang ketiga, meremehkan manusia, karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita melukai hati seseorang, ternyata dia diam dan dia menangis minta tolong kepada Allah. Dia ternyata kekasih Allah, binasa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.